Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tidak mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka hadis Nabi SAW, wa min alamati suhtillahi ayyashgilahu bima la yanfa'. Dan di antara alamat atau tanda-tanda kemurkaan Allah pada seorang hamba, apabila seseorang itu dibiarkan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. La haula wala quwata illa billah. Belum masuk pada fase perbuatan dosa. Kalau seseorang dibiarkan oleh Allah melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk dunia akhiratnya, maka cukuplah itu menjadi salah satu tanda utama bahwa Allah murka kepadanya. Maka dari itu, mari kita memaksimalkan energi, kesempatan, waktu yang Allah berikan untuk kita beramal saleh, untuk kita menjadi mukmin sejati, untuk kita berlelah untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu bahwa perjuangan setiap santri, setiap pembina dan asatidzah untuk datang ke tempat ini luar biasa. Mungkin tanpa perlu disebut, tetapi saya yakin bahwa tidak sedikit biaya, betul? Tidak sedikit tenaga, waktu, jarak, perjalanan untuk kita sampai di tempat ini. Bahkan bukan hitungan hari, hitungan bulan sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu di tempat ini, kita sudah jauh hari mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh karena itu, mari kita renungkan bahwa sesungguhnya setiap manusia, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dalam potongan hadis, kullun nas yaddu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu berpagi-pagi. Apa maksudnya? Bercepat-cepat. Mereka berjuang. Yaddu fabai'u nafsahu. Lalu ada yang menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan jiwanya untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Famu'tiquha aw mubiquha. Lalu ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang membiarkan dirinya binasa, membinasakan dirinya. Dia memerdekakan dirinya dari hawa nafsu, dari kemaksiatan. Dengan perjuangannya dia memerdekakan dirinya dari dosa dan segala kesalahan. Dan ada yang membinasakan dirinya, membiarkan dirinya terjerumus dengan dosa dan kemaksiatan. Jangan kita pikir bahwa kita bangun qiyamul lail, kita tidak lelah. Kita lelah, betul tidak? Apalagi yang rutin, Masya Allah. Saya bersangka baik di antara santri, ada yang istiqamah bangun qiyamul lail, Masya Allah. Saya sendiri malu sebenarnya di hadapan kalian. Cuma memantaskan diri untuk bisa beramal saleh, berbagi motivasi dengan ilmu yang sangat sedikit. Saya yakin di antara santri ada yang rutin puasa sunnah Senin Kamis, ada yang rutin bersedekah, ada yang rutin menghafal Al-Quran dalam sehari tidak kurang dari 8 jam, Masya Allah. Bahkan lebih daripada itu. Siapa yang tidak menyadari bahwa kalau semua amal-amal saleh yang kita lakukan itu, sesungguhnya kita capek, sesungguhnya kita lelah. Tetapi lelah kita adalah untuk Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Tahu tidak? Kalau kemudian dibandingkan dengan ahli maksiat, ahli dosa, kalau ditanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak capek dengan dosa-dosa yang mereka lakukan? Jawabannya, mereka capek. Mereka lelah. Bahkan orang yang tidur sepanjang hari ketika ditanya, apakah kamu capek? Capek juga. Lelah juga padahal tidur sepanjang hari. Tetapi lelah mereka bukan untuk Allah, tidak mendapatkan sesuatu. Lelah yang kita lakukan ketika kita beramal saleh adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi pemuda-pemuda yang dirindukan surga Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari akhirat nanti, yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala.
para santri sekalian dan asatidzah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.